Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas salah satu kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018, khususnya kebijakan nomor 8, yaitu mendorong penelitian dan industri kreatif. Dari judul materi kita sudah melihat ada dua hal nih kebijakan PBJ, yaitu yang pertama adalah mendorong penelitian dan yang kedua adalah mendorong industri kreatif. Penelitian dan industri kreatif ini diatur lebih lanjut pada pasal 62 Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, apa yang ada di penelitian? Kita lihat di sebelah kiri. Penelitian, pengadaan barang dan jasa untuk penelitian tidak diatur oleh aturan LKPP, tapi diatur sendiri dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Mengapa tidak disamakan dengan pengadaan yang lain? Karena pengadaan dalam lingkup penelitian itu sifatnya khas. Boleh jadi ada barang-barang yang diadakan, itu barang-barang yang belum ada di Indonesia, atau bahkan sifatnya prototipe. Bahkan, di beberapa tempat cukup mengerikan. Contoh, bagaimana pengadaan mayat? Loh, kok ada pengadaan mayat? Loh, kalau dibutuhkan penelitian untuk anatomi tubuh, itu bagaimana? Kira-kira siapa penyedianya? Ada yang mau mendonorkan dirinya sendiri? Kemudian, bagaimana persyaratan kualifikasinya? Masa ada toko yang jual beli mayat lengkap dengan situ, siup, dan sebagainya? Kan tidak mungkin. Oleh sebab itu, yang bisa mengatur adalah kementerian yang menangani untuk riset dan teknologi serta pendidikan tinggi. Mereka lebih tahu mekanismenya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah siapa yang bisa melaksanakan penelitian? Yang bisa melaksanakan penelitian sekarang diperluas. Jadi bukan hanya sekedar kementerian lembaga, tetapi termasuk individu. Individu atau kumpulan individu yang meliputi pegawai ASN atau non-pegawai ASN. Satu orang pun sudah bisa menjadi peneliti. Wah, ini harus badan usaha. Ya nggak mungkin. Termasuk KLPD itu sendiri, perguruan tinggi, ormas, atau badan usaha. Nah, yang menarik lagi, penelitian ini berbasis output, bukan berbasis proses. Seperti yang dijelaskan di video-video sebelumnya, jangan sampai pengadaan barang dan jasa untuk penelitian dianggap gagal kalau penelitiannya itu sendiri gagal. Karena output penelitian tidak selamanya harus berhasil. Karena kalau penelitian tersebut outputnya harus mencapai keberhasilan, maka tidak akan pernah terjadi keberhasilan itu. Karena keberhasilan itu dihasilkan dari berbagai kegagalan-kegagalan sebelumnya. Penelitian yang gagal pun adalah output. Outputnya apa? Outputnya gagal. Nah, ini perlu diatur lebih lanjut. Coba dipikirkan kalau kita menggunakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Bangun gedung, setelah dibangun rubuh. Tidak bisa dibayar. Ya nggak bisa. Kalau penelitian justru kita mengatakan, oh dia jatuh karena konstruksinya tidak bisa demikian. Nggak bisa dibayar, nggak bisa. Ini makanya aturannya tersendiri. Nah, kemudian untuk penelitian ini juga ditetapkan dapat lebih dari 1 tahun. Mengapa dapat lebih dari pada 1 tahun? Beberapa penelitian tertentu itu tidak mengenal tahun tunggal tahun jamak. Bisa saja membutuhkan 2, 3, 4, 5, bahkan puluhan tahun penelitian. Bayangkan seperti mobil listrik, ya dan sebagainya, itu tahunan. Jadi kalau kita katakan penelitiannya harus selesai 1 tahun, nggak akan ada yang mau meneliti. Inilah masuk dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang berkaitan dengan industri kreatif adalah mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif. Aset dan yang dimiliki dengan potensi industri kreatif itu diintegrasikan. Jangan sampai ini aset ini tidak bisa digunakan untuk industri kreatif. Kalau kamu pakai harus bayar loh. Kapan bisa majunya? Bagaimana pemanfaatannya diatur lebih lanjut. Kemudian yang namanya industri kreatif, inovasi. Tidak boleh mengatakan harus sesuai dengan gambar dan spek. Lah, kalau sudah ada gambar dan sudah ada speknya, itu berarti sudah pernah terjadi. Sedangkan yang namanya kreativitas itu tanpa batas, bahkan kadang-kadang menghasilkan penemuan-penemuan tertentu, jasa-jasa tertentu, layanan tertentu, atau sifat-sifat yang baru. Jadi yang paling penting adalah inovasi, serta
Setiap orang memiliki potensi. Setiap institusi memiliki potensi. Potensinya ini yang harus disadari. Dan jangan lupa, hak atas kekayaan intelektual. Jadi PBJ, salah satu kebijakan PBJ adalah jangan sampai menjadi penghambat munculnya industri kreatif, tapi justru harus mendorong penelitian dan industri kreatif dalam mencapai tujuan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.